Selamat malam, sorry banget bro, kita agak telat mulainya nih. Nggak apa-apa. Bosman, tadi rapat kabinet nih. Wah, itu keren tuh pasti. Ada gosip apa nih? Kayaknya Nggak kita juga. yang interview kayaknya. Biasa aja. Jadi kita tiap minggu itu, Chief, ada rapat terbatas untuk evaluasi PPKM. Nah, ini mestinya lu bisa bantu gua nih. Oke. Karena kita mesti sosialisasikan the latest tentang keadaan COVID Omicron dan ekonomi. Oke. Jadi salah satunya yang kita dapatkan kenapa UK, terus Norway sama Denmark, sekarang ditambah Amerika dan Kanada 5 terbesar mengalahkan Afrika Selatan karena Afrika Selatan sudah posisi 8. Oke. Di Omicron ini pertama karena protokol kesehatan. Oke. Jadi mereka lebih rileks dan udah mulai buka masker, itu menjadi pemicu Meningkat. Omicron. Oke. Yang kedua adalah dari pergerakan masyarakat nih dari Oke. luar negeri yang tidak dikarantina. Oke. Jadi kan itu bebas. Nah, sudah terbukti bahwa Omicron ini nembus vaksinasi even fully vaccinated person. Jadi lu dua kali kena, Oke. itu lu tetap nggak bisa nahan Omicron. Yang bisa nahan itu ya ini. Oke. Makanya hari ini gue bilang kan biasanya kan kita buka terus ini. taruh di ini disclaimer kita udah antigen dan sebagainya. Oke. Sekarang balik lagi bahwa yang paling menyelamatkan kita ya masker. Oke. Nah, jadi ada 46 kasus di Indonesia, 45-nya itu dari luar negeri. Dari luar negeri, satu yang transmisi lokal, dia juga dapatnya dari luar negeri, dari tamu yang Nigeria. Jadi dari 46 itu 80% no gejala. Yang 20% gejalanya ringan. Tidak ada yang di rumah sakit kan. Oke. Jadi data poin yang terbaru adalah Omicron ini menyebarnya cepatnya luar biasa, tapi tingkat keparahannya sudah ada literaturnya jauh lebih rendah dibandingin Delta dan tidak memerlukan rumah sakit, tapi tetap aja kan bahaya. Setuju. Nah, jadi keputusannya tadi mudah-mudahan di podcast dan konten YouTube, lu kan jutaan yang nonton nih. Oke. Guys. Masker terus-terusan. Oke, setuju. Terus kedua adalah improve testing dan tracing. Itu jadi it's a must, testing, tracing. Kita udah beef up terapeutik, yaitu rumah sakit. Sekarang available rooms untuk antisipasi surging case-nya itu 120.000, hanya terisi 1.000 saat ini. Jadi total ada 119.000. Oksigen udah kita reallocate, tempat tidur dan lain sebagainya. Kalau terbukti ada kebutuhan tambahan fasilitas kesehatan yang dipicu oleh Omicron. Nah, ini data terus kita perbaharui nih. Dan yang paling menarik, ya akhirnya kita omongin waktu di Jogja. Bahwa ini pelaku perjalanan luar negeri, terutama yang pada liburan ke luar negeri ini, banyaknya minta ampun bisa sampai 5.000 per hari. Itu yang gue ngomong sama lo, 11 miliar dolar yang bocor tiap tahun ke luar negeri. Ya teman-teman kita juga. Nah sekarang lagi tengah-tengah gini yang kita bilang, yuk kita berwisata di Indonesia aja dulu. Yang ke Turki dan segala macam, teman-teman baik kita mungkin bisa setelah ini selesai. Oleh karena itu karantinanya kita taruh di 10, kalau naik case-nya 14 hari. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya sama lo nih. Dengan segala macam ini, prediksi Mardi Guwowi terhadap proyeksi ekonomi 2022. Tadi lo ngomong mengenai nano influencer dan perubahan yang signifikan yang lo lihat sendiri dari segi konten, dari segi platform, dan dari segi peluang usaha. Nah ini gimana nih, Chief? Jadi kita bicara 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu menarik sekali karena 10 tahun terakhir ini bahkan di sekolah kita dulu nggak diajarin apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Di Indonesia terutama. Pertama ada namanya Muslim Disruptor.
Muslim disruptor ini adalah kita tahu di 2010 ke bawah itu middle class Muslim ini menguasai nggak sampai 50% ekonomi. Middle class ya, bukan seluruh Muslim. Nah di tahun 2017-2018 middle class Muslim ini naik. Karena itu bisnis yang berbau Muslim, seperti Wardah dan sebagainya, ini mulai 2011 terus meningkat, gitu ya. Amazing ya. Amazing. Jadi dan akhirnya kita mengadakan studi. Jadi sebelum kita bicara yang pertanyaan tadi, kita ngadain studi. Ternyata bangsa Indonesia tuh bangsa yang paling aneh sedunia. Anehnya gini. Semakin kaya orang Indonesia, semakin spiritual jadinya. Oh, gitu ya. Dan ini bukan karena dia semakin kaya atau semakin teredukasi? Semakin kaya. Oh, jadi urusannya sama dompet ya? Sama dompet. Jadi semakin kaya, masjid makin penuh, semakin kaya gereja makin penuh. Nah, di negara barat semakin kaya gereja kosong. Terbalik. Kan gereja banyak yang kosong, rumah ibadah banyak yang sepi. Ya itu kan jalan. Ya. Nah, di Indonesia semakin kaya, gereja semakin penuh, masjid semakin penuh. Jadi begitu ekonominya growth, terlihat dari kita tahu dari 3.000 GDP per kapita naik sejamannya Pak Jokowi sekarang hampir 3.900 4.000 lah. Itu memang spiritual itu ternyata membuat ya masjid makin penuh, gereja makin penuh. Jadi bukan hanya, dan itu behaviornya hanya ada di Indonesia nih kayak gini nih, gitu. Nah, terus ada yang namanya disruptor teknologi, kita tahu. Dan ini cepat sekali, bahkan sekarang ada metaverse gitu ya. Terus ada disruptor milenial. Jadi Muslim pertama, yang kedua milenial ya? Milenial. Nah, milenial disrupt ini, dia pokoknya apa yang generasi atas lakukan, dia tidak lakukan. Contoh, milenial 10 tahun terakhir, industri bir itu drop, tinggal 40% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi kesimpulan, milenial nggak drink bir. Ini di dunia ya, bukan di Indonesia. Milenial meninggalkan bir gitu? Meninggalkan bir. Terus pindah ke wine. Wine naik hampir 40%. Terus golf viewernya golf itu dari peaknya 2011 sekarang tinggal 25%. Oh gitu ya? Ya. Jadi millennial doesn't play golf gitu ya. Terus and doesn't watch golf. Nggak watch, ya tentunya. Terus millennial nih kill sedan. Sedan dia nggak suka. Jadi Chief kalau lihat 20 mobil di jalanan, satu sedannya, itu generasi kita kali. Kita masih suka naik sedan ya? Masih suka naik sedan. Gue naik Innova berarti gue udah pindah jadi milenial. Udah milenial gitu. Itu contoh bahwa ini behavior changing ini harus disadari kalau kita bicara bisnis. Kemudian digital, kita tahu bahwa kita terlambat adaptasi di dunia digital, entah e-commerce segala macam, kita ketinggalan. Dan terakhir COVID disruptor, dia kill office space gone, kill meeting room, kill working hour. Jadi nggak ada tanggalan merah sekarang, semua tanggalan biru. Mereka milih kapan liburnya. Terus udah gitu bisa meeting jam 7 pagi, bisa jam 10 malam gitu. Pak Presiden tadi jam 8 udah kill office hour ini. Iya. Gitu. Nah, sekarang kerja makin efektif, makin efisien gitu ya. Nah, hal-hal seperti beginilah yang kita sebut 4 hal yang membuat game changing ke depan ini. Kalau kita nggak antisipasi, kita masih main brick and mortar, kita masih main gedung, kantor, tidak pindah ke dunia maya, gone kita gitu. Jadi ya itu, UKM pun harus melakukan hal yang sama. Merchandise sudah nggak ada yang beli kalau kita jualnya pakai store gitu kan. Udah sewanya mahal, orang nggak ada traffic gitu. Nah ini yang apa? Gue pikir yang harus diingetin dulu gitu kan, di aware. Jadi 2022 feeling Bossman bahwa tren yang akan terus terjadi adalah the high rising Muslim conscious. Jadi kita menganggap bahwa ada 3 step Muslim behavior. 1, kita sebut hijrah 1.0, mereka mau bajunya
makannya. Belum, itu 2.0. Jadi 1.0 itu masih tampilan, mukena hijab, terus gamis dan sebagainya. Gue lumayan. Kan memenuhi kaidah syariah gitu. Oke. Gue 1.0 udah lewat. Nah, kemudian make up-nya, kosmetiknya gitu. Kemudian 2018 2019 itu makanannya mau halal. Jadi mereka yang punya kafe punya musola itu jauh lebih laku gitu ya. Terus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah, di 2021 ke atas, 2022 dimulai itu dianggap income-nya mau halal. Berarti banknya, terus terus kerjaannya gitu. Itu tumbuh. Itu 3.0 ya. 3.0 adalah hijrah 3.0 adalah income-nya halal gitu. Ini tren besar, ini big trend di dunia juga gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah milenial disruptor. Jadi itu dia dengan segala gaya hidupnya akan menjadi tren yang semakin kuat. Dan yang ketiga adalah COVID ya. Digital disruptor dulu, kita harus adapt disruptor sama semua digital, yaitu memotong semua brick and mortar, offices, benar dan sebagainya, office termasuk hour. ya COVID behavior kita juga harus dikuatin sama. Ini yang keempat ya. Keempat, COVID. Nah, berarti ini nyambung nih sama gue punya catatan itu bahwa satu, digital masuk karena semuanya terdigitalisasi 360 derajat. It's your department. Iya, itu kebetulan ekonomi kreatif. Kedua yang kita pantau itu sustainability, yaitu anak-anak muda terutama dan seluruh dunia sekarang matanya tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang 3P, planet, people, and prosperity. Jadi semua jaga tentang keberlanjutan lingkungan, urusan sampah, urusan air, urusan sumber daya energi baru dan terbarukan itu. Dan ketiga, health. Berarti nyambung nih. Setuju. Gaya hidup sehat, mulai dari promotif preventif seperti olahraga, less konteks sekarang, vitamin, iya betul, tidur cukup. Gue sekarang jaga banget nih tidur cukup, terus pakai ini, ngitung step dan lain sebagainya. 10.000 sehari. Dan kuratif, lu 10.000 sehari. 10.000 sehari, pasti. Pakai lu sehat dong ya? Ya harus dong. Masa kita mau memimpin Indonesia komunitas Sontoloyo. Dan terakhir adalah kuratif preventif, promotif preventif dan kuratif rehabilitatif, yaitu ya semua ya. Besok nih pemerintah akan resmikan health tourism, medical tourism di Bali. Menarik. Bangun rumah sakit kelas dunia kayak Mayo, John Hopkins itu. Di Bali akan disediakan. Jadi bagian daripada economic leakage yang orang berobat ke luar negeri, hal-hal simpel seperti medical check up ke luar negeri itu kita mau adakan sehat di rumah sendiri gitu loh. Berwisata medis di Indonesia aja. Yang kedua, gimana nih digitalisasi ini? Lu kan tadi ngomong mengenai TikTok yang luar biasa mengubah game ini dari tadinya follower base atau subscriber base. Betul. Yang kita terbiasa dengan Instagram, dengan YouTube, sekarang ke open media platform kayak TikTok. Betul. Jadi kita pertama mereview dan surprisingly gitu, kita mereview bahwa 1,5 tahun terakhir, 18 bulan terakhir itu retail bisnis kita itu ternyata hampir 50% datangnya dari TikTok gitu. Di engagement universe-nya Sontoloyo Group lah ya. Ini ada banyak pilar ya Sontoloyo Group nya. Ada Mardi Guowi, ada Santara, ada Santara ya? Santara kan digital Santara semua, terus ada Millionaire Race, ada segala macam ya. Segala macam itu. Jadi universe-nya ini ekosistemnya kita ini ternyata 50%, hampir 50% datangnya dari TikTok. Nah, sekarang udah 50% dari TikTok. Hampir 50%, dan ini surprisingly karena anak TikTok itu kan 25 tahun ke bawah, anak zilenial. 90% mungkin viewernya, 80% adalah anak zilenial.
Dan kalau sebagian kayak Sulaiman udah double alpha dia. Iya, makanya. Nah, kita melihat bahwa wah ini kita harus mereview karena bentar lagi kan tahun 2024 ini kita sebut namanya digital politik gitu. Battlefield-nya itu digital, bukan di baliho. Maaf nih ya. Jadi ada nyamber-nyamber lagi ngomong begini. Tadi ada nyamuk lewat. Nah, kita mereview. Jadi kita menguji dari event yang kita buat. Jadi kita tuh ngajarin anak-anak main galasin pakai lapangan badminton. Kalau zaman kita galasin pas SD. Makanya zaman kita SD Slodor namanya. Gobak slodor. Nah, anak-anak itu kan kemarin kita ngadain teen camp karena kita menganggap selama 1,5 tahun di mana terakhir, tuh waktu itu lo bikin teen? Kita ada di Bala Muda Camp di Bogor. Jadi berapa anak yang kumpul? Kemarin hampir 200. Wih lumayan ya. Lumayan. Jadi kita berangkat, ini cerita sedikit nanti kita balik ke topiknya. Kita menganggap bahwa anak-anak selama 1,5 tahun ini diboardingkan karena COVID protokolnya, itu membuat masa berbahaya bagi pertumbuhannya. Karena kan anak 14 tahun sampai 20 tahun itu sudah bukan boy tapi not yet a man. Sementara mereka lagi dalam transisi boys masa transisi to man. Tapi mereka dirumahkan. Mereka nggak ketemu lawan jenis, mereka nggak ketemu, mereka sosial ininya nggak bisa. Nah, sementara stepnya manusia itu dari boy ke man ke gentleman, dari girl ke woman ke lady. Nggak akan pernah bisa manner anak-anak kita menjadi gentleman, lady. Proses jadi man, jadi womannya aja mereka nggak dapat. Masa ya manner, ya kita ajarin table manner dan lain sebagainya. Nah, ya, nyokap punya bisnis sebetulnya, kita makan sedikit. Nah, kita akhirnya ngadakan teen camp. Jadi ini gabungan antara 18 tahun kita di dunia bela negara, Lemhanas dan sebagainya. Akhirnya udah ada ilmu di bela negara, baris berbaris, masuk pemahaman bela negara, diajarin teamwork. Kenapa bisa meledak? Ini yang lucu. Jadi kita tuh nguji anak-anak yang usianya 15, 16, 17 tahun ini, kita ajarin main galasin. Mereka nggak pernah tahu. Om, manggil kita om, itu yang gue malu tuh. Kak, kayak gitu kan. Om. Ini mainnya gimana? Ini mainnya gini, 2, 3, terus yang depan boleh masuk ke tengah gini segala macam, terus masuk bolak-balik tuh baru skor itu gitu. Itu pakai ini bulu tangkis kan? Bulu tangkis kan, pakai masuk. Courtnya bulu tangkis kan? Terus mereka main kan 4-4, 3-3, 200 anak, yang lain ada live IG, ada live FB, tapi yang paling banyak TikTok. Mereka TikTokin, 200 anak viewernya hampir 3,5 juta gitu. Kita bilang ini gimana caranya gitu. Sementara kita buat konten itu dapat 5.000 viewernya udah hebat bener. Anak-anak itu dan engagementnya tinggi, komennya, ininya tinggi. Sehingga benar bahwa masukan dari mereka main digital bahwa nano influencer anak-anak ini, karena everyone is broadcaster kan. Jadi untuk mempromosikan produk kita nggak perlu selebgram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal. Itu menjadi ilmu lama. Yang baru ini everyone is broadcaster. Nah, inilah yang kita pikir ke depan. Produk kita harus bisa di TikTokan. Any produk UKM. TikTokable. Jadi UKM ini, teman-teman UKM harus bisa mempromosikan lewat sosial media. Dan yang gue pengen adalah kekuatan promo di Indonesia aja. Itu yang paling the best adalah mereka para traveler itu. Jadi kalau Kemenparekraf kita ini ngasih hadiah viewer tertinggi bulan ini untuk promosi daerah-daerah yang kita, atau 5 destinasi utama kita dan lain sebagainya kita bawain itu, mereka akan kirim ke kita punya sosial media atau web kita atau kementerian. Itu ngeri, Chief. Jangan-jangan 1 miliar viewer dapatnya. Jadi yang
kira-kira the yesteryears gimana kita engage selebgram segala macam itu udah mulai tergantikan dengan nano influencer. Dengan nano influencer. Jadi everyone is broadcaster sekarang. Mereka kan nggak peduli followernya 100, followernya 1000 begitu masuk ke ini nggak TikTok apalagi itu nggak pakai menarik. Apa nggak pakai berapapun follower karena kan dia media terbuka kan gitu. Itulah aku pikir wah ini kayaknya harus ada yang kita geser. Dan bisnis itu too fast, too furious gitu, bus gitu. Nah, terakhir lagi kita mau buat rencana kerja nih 2022 di kita full dapat masukan bahwa Facebook Live itu emak-emak di Indonesia Timur yang pakai kamera gini nih jualan ember, jualan begitu, omsetnya gila-gilaan, ratusan miliar kali. Facebook Live, iya. Kalau gue di kalangan emak-emak itu masih banyaknya pakai Facebook Live. Iya. Facebook Live. Jadi mereka sudah mau ngalahin sinetron nih. Saya liatin, saya bilang gila 400.000 viewernya. Jadi hanya jualan ember, jualan barang-barang kelontong. Saya bilang nih game changing ini. Ini benar-benar ya teman-teman UKM harus sadar bener. Malah kepikir apa nanti di Bali kita ngajarin UKM free. Bagaimana menggunakan sosial media untuk sell themselves, bener nggak? Gue jadi inget nih Bali. Chairman-nya Bali Tourism Board, temen gue Gus Agung, ngundang kita nih. Nanti awal tahun kita briefing the industri dan pelaku parekraf Bali yang udah mungkin 2 tahun. Yang screaming lah udah. Screaming ya. Untuk punya satu mindset yang berubah dan prediksi Sontoloyo karena mereka kan ngelihat tuh lu punya prediksi tentang vaksin waktu itu. Terus konspirasi teori itu banyak yang tertarik juga tapi ada bener ya kan mengenai bahwa ini adalah geopolitik China lawan Amerika dan lain sebagainya. Jadi nanti begitu ini karena lu ngomong Bali kita arrange ya satu waktu ya. Ya mungkin weekend kali ya. Weekend ada 1-2 berseri gitu loh. Boleh dan mungkin kontribusi gue ya adalah gue pengen ajarin mereka menggunakan kekuatan sosial media ini untuk menjual dirinya gitu. Itu skill bukan skill yang mahal atau skill yang kita harus bayar gitu. Kayaknya ini bagian dari giving nih kayaknya nih. Satu itu, yang kedua ini bicara mengenai yang paling in banget nih, metaverse. Terus ya sisi lainnya adalah games dan lain sebagainya. Bagaimana view teman-teman di? Wah, kita di Naran. Ya, kita mau ceritain mungkin teman-teman nggak tahu di Naran, tapi di Naran adalah gold payout system gitu ya. Jadi itu mimpi kita. Ini kita boleh mimpi ya bahwa brother kalau saya tanya, Mas Menteri, tahun 1900 mata uang dunia adalah pound sterling. Belum dolar. Karena kan dulu kan Britania rules the world kan. Jadi dia menguasai the 7 seas. Belum dolar. Jadi itu. Nah, tahun 1910 di Jacqueline Island di Amerika, rapatlah Partai Republik sama Demokrat untuk membuat grand plan bahwa dolar harus menjadi world currency. Gitu. To make story short, pendukungnya adalah Rothschild. Ini boleh cara teori konspirasi, tapi kalau kali ini boleh cek di Wikipedia lah, teman-teman cek nanti di Wikipedia. Ternyata Demokrat yang suaranya terbanyak waktu itu, Partai Demokrat, tidak setuju. Dan beritanya adalah separuh dari anggota Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic dan kapal Titanic tenggelam. Dan teori konspirasinya kapal Titanic itu yang biayai adalah Rothschild, gitu ya. Ini teori konspirasi. Tapi itu fakta. Sehingga waktu voting, Republikan menang dan digetok palu, dibuat grand plan, dolar akan menjadi world currency. Dibuat grand plan. Nah, di Bretton Woods tahun 40-an, 45,
Disitulah getok palu setelah Perang Dunia Kedua. karena kita nggak mau ada Perang Dunia Ketiga lagi, harus ada IMF, harus ada World Bank dan harus ada institutions BAS, trade ini, dan harus ada world currency, international settlement. Disitulah dolar jadi. Ya. Nah ini grand plan-nya. Nah ini ada small meeting yang di tahun 2009. Code name-nya Satoshi yang merasa gue nggak percaya sama dolar, gue nggak percaya sama bank sentral kan. Jepang ya. Ya, dan lahirlah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu antitesa dolar sebenarnya, gitu. Karena dia pakai algoritmanya 21 juta Satoshi diterbitin, dikunci, dibuang, passwordnya nggak ada yang tahu, udah. Jadi nggak akan nambah. Dan 18 juta sekarang sudah diputer di mining sama sekian banyak orang. Akhirnya terjadi fluktuasi. Karena terlalu volatile belum bisa jadi currency. Tetapi di metaverse, currency-nya kemungkinan Bitcoin. Nah, udah bukan dolar lagi? Sudah bukan dolar lagi. Karena metaverse itu prinsip awalnya adalah ingin membuat dunia menjadi better living. Untuk offices, untuk dunia itu di metaverse. Jadi nanti kita nggak punya kantor. Kalau meeting cuma pakai VR begini aja, bro, di sini udah kelihatan lagi, bener nggak? Tetap di rumah. Jadi udah di metaverse, udah nggak pakai. Nah dunia ini hanya untuk walkable city segala macam, udah nggak ada industri, semua pindah ke sini gitu. Ini mengejutkan karena tuh fast ini yang kayak gini. Nah kita baru mau adapt aja gini udah jalan cepat. Jadi kita balik lagi di Naran itu terpikir bahwa kalau rupiah adalah alat bayar, maka emas adalah alat tukar. Iya benar, alat. Jadi emas adalah rupiah adalah alat bayar, emas alat tukar. Jadi barter. Jadi kalau ditanya berapa harga gelas ini, 1 juta, itu harga. Berapa value-nya? 9 gram, misalnya gitu, emas. Atau 0,9 gram emas. Itu contohnya. Nah, sistemnya di Naran ini bisa mentransfer emas tadi. Emasnya kita pindah ke brother punya, saya ambil ininya. Kalau brother perlu fisiknya, kita punya ATM gold, tinggal cetek ini ambil goldnya. Kita punya ATM gold, gitu. Ini agak sedikit cita-cita aja. Kalau Indonesia mau berdaulat ya 2045, 60% mata uang dunianya adalah menggunakan gold gitu, bukan mata uang, alat tukar. Jadi instead of dollar ini pakai ini kan cita-cita, bener nggak? Kita udah bangun infrastrukturnya, baru ada 300.000 member, transaksi per hari lebih dari 11.000 yang menggunakan bukan alat bayar, alat tukar gitu ya. Nah, jadi nanti minta tolong Brother Lutfi untuk naruh di Bapepti dan di Kementerian Perdagangan bahwa emas bisa merupakan alat tukar. Nah, itu kalau itu menjadi sah, itu jadi legit. Itu di Kementerian Perdagangan ya? Ya. Bukan di BI atau di OJK? Bukan. Karena ini OJK kan investasi, ini bukan investasi gitu ya. Nah, ini semua sistem udah jalan. Oke. Kita apply ke metaverse untuk gold kita, e-gold kita itu menjadi payment di ini. Wah, sekarang kita lagi tender nih di metaverse. Jadi kita benar-benar gitu cepet sekali harus masuk gitu. Ya. Dan kita nggak tahu ya. Nah, pariwisata kita ini kita mau ngeklaim Indonesia, planet Indonesia di sana. Jadi kalau mau berpariwisata di Indonesia bisa di metaverse. Lagi masa pandemi seperti begini, agak gila nih. Taruh klub. Iya, kita bisa lihat Bali. 5 destinasi super prioritas. Bisa berasa di sana. Dan itu nanti ada alat bayarnya. Oh, ini oleh-olehnya mau dibeli, realnya beli beneran. Ada nyampe ke rumah. Yes. Wah gila, ini. Jadi ini nyambung ya, kripto, NFT dan semuanya ya. Nyambung ya, jadi NFT. Jadi aset kita di dunia nyata Indonesia sekarang bisa di NFT-kan di metaverse. Duluin daripada swasta yang duluin. Dan ini ternyata karena dari sisi ekonomi kreatif ya, kalau dulu kan kita intellectual property rights itu begitu kita beralih tangan selesai kan, putus kan. Yes. Ternyata karena pakai blockchain itu nggak pernah putus ya. Karena pakai blockchain. Karena pakai blockchain. Karena blockchain. Oke, keren banget, dan ngebayangin ini aja kita udah sangat excited. Jadi masa depannya. Terakhir, lu kan
gue nih penggemar dan follower setia dari Mandi Gubawi. Banyak kritikan sama pemerintah. Nih sekarang kesempatan lo nyampein langsung ke gue. Karena gue senang sama lo karena lo fair. Jadi yang bener-bener, yang salah-salah dan konstruktif masukannya. Dan kalau bilang apa kebijakan kita ini ada yang sontoloyo, ya memang harus dikritisi dan harus diperbaiki gitu. Nah, masukan dari Bosman buat kami di pemerintah. Top 5 inputs. 5 masukan Bosman buat 2022. Oke, jadi kita nggak anti vaksin. Tapi kita pro antibodi tinggi. Jadi kita kalau bisa, anak-anak yang di bawah 12 tahun dites antibodinya. Kalau di bawah 200.000 ya baru dikasih vaksin. Kalau enggak mereka antibodinya bagus. Supaya kita hemat anggaran nih. Gitu. Jadi tes antibodi anak-anak yang sekarang lagi gua vaksin ya umur 6 sampai 11 ya. Iya, karena menurutku anak-anak 95% kayaknya titer antibodinya tinggi. Jadi kita safe ini ya. Ini kita mau safe. Itu pertama. Itu kedua. Terus untuk dari yang luar negeri, karena kita tahu masa inkubasinya si Omikron ini 3 hari. Ya, oke. Jadi jangan 10 hari dong. Berapa? Ya 3 hari aja. 3 hari. Gitu. Itu karena kita mau mempromosikan. Oke, gimana caranya kita mendorong? Jadi berarti dengan kebijakan naruh 10 hari 14 hari nggak akan mendiscourage atau mengalihkan kunjungan ke luar negeri ke Indonesia. Itu nggak efektif ya? Nggak efektif. Oke. Efektif. Gimana cara efektifnya untuk kunjungannya lebih ke Indonesia dibandingkan ke luar negeri? Ini bicara asing? Enggak. Indonesia kan kita ngomong apa yang ada di dalam negeri dulu, kayak China aja kan. China kan 28 hari. Jadi kita pengen Indonesia for Indonesia. Ya, insular economies kita kan gede. Kemungkinan kita bisa survive aja udah. Nggak ada wisatawan asing, jeblok 1 juta, ekonomi kita masih tumbuh 5%. Jadi untuk dalam negeri hilangkan PCR. Untuk dalam negeri hilangkan PCR. Nggak ada PCR, antigen aja. Udah kan? Sekarang masih ada PCR 3 hari segala. Oh, karena Omikron ini. Karena Omikron ini. Oke. Di antigen. Antigen aja ya? Di antigen aja. Oke, jadi yang untuk karantina balik ke 3 hari. Balik ke 3 hari. Untuk dalam negeri PCR dihilangin, digantiin antigen. Antigen aja gitu. Jadi antigen cukup fair gitu ya. Memang cukup fair dan itu bisa dengan Lindungi Peduli cepat sekali. Ini kita udah nggak sabar pengen apa ya? Ya protokol ini tetap ya. Kalau perlu pakai sanksi nih kalau ini ditangkap kamera udah mulai kayak tagihnya 500.000 langsung. Oh gitu. Iya. Ada di publik jaraknya 2 meter kurang dia nggak pakai ini potret bayar. Iya kan? Dan itu mudah sekali kamera sekarang ada di mana-mana gitu. CCTV dan sebagainya. CCTV itu cepat. Jadi kita menggunakan stick and carrot. Itu. Nah ini ya demi jalan ya. Gitu. Dan gue ngomong ini memang sangat spesifik di bidangnya. Oke, itu 3. Keempat. Printing money berani nggak? Kita udah printing money kemarin. Kurang. Underlayingnya harus sektor produktif. Nah jadi UKM produktif ini yang dikasih bukan untuk create demand. Oke. Itu. Jadi supply side ya. Supply side. Nah ini kita nanti spesial ya mengenai printing money ini karena kita tapi itu bukan ranahnya ini ya. Iya nggak apa, tapi kita ajak aja duduk. Ya kalau boleh malah kalau kita mau sekaligus supaya pada ngerti ajak di sini duduk Sri Mulyani misalnya. Ajak Pak Peri. Kemarin Pak. Karena kan udah 2 sekarang kan BI ada burden sharing kan sekarang. Iya. Kemarin Bro Gita dengan Bu Sri kan. Gitu. Bilang, wah, ya kita ajak terus kita
Berempatnya boleh juga. Tapi kan kalau bro kita tuh kan proper kan, dia nggak kayak kita. Kalau kita kan acak aduk. Kalau kita kan dari anak jalanan, pengusaha. Kalau bro kita Harvard bro. Sekali lagi ini kan related dengan kita punya ini. Yang gue pengen nih, ini mungkin nggak ada, bukan mengkritik, tapi ini minta mengambil momen. Mungkin bukan nomor 5 jadinya, mungkin 4 aja. Ini mau ngambil momen nih begini. Yuk kita bareng-bareng. Kita tahu bahwa G20 di bulan Oktober itu adalah kita ambil sebagai moment of greatness pariwisata internasional ke Indonesia. Ini moment of greatness karena di hari itu 20 kepala negara hadir beserta organisasi di negara tersebut datang di Nusa Dua. Itu kan Oktober. Novembernya harusnya meledak. Dan itu terus nggak akan pernah slow down. Dan nomor 1, gue lupa. Congratulations, you've been 1 year di posisi ini, gitu ya. Dan Selamat. waktu itu, kenapa congratulations? Karena posisinya lose situation sebenarnya. Bukan win-lose loh, bukan win-win. Your position waktu ngambil itu kan lose-lose. Iya. Ya COVID lah, ya anggaran nggak ada lah, bener nggak? Dan lain sebagainya, terus asing nggak bisa masuk, lokal nggak bisa jalan. Jadi, oke, itu udah terjadi. Tapi kapan kita mau ngambil momen take off-nya nih? Jadi sekaliannya kita propose ke pemerintah nih. Yuk kita bareng-bareng ngerapihin dari mulai Januari sampai September. Kita ngerapihin untuk kedatangan orang-orang asing di Indonesia mulai November itu kan meledak terus gitu. Nah, ini jangan sampai miss. Jadi anggap aja kalau di dunia kenal dengan single day kan, 11.11. Itu Harbol dunia, hari belanja online dunia. Harbol Dun. Jadi kita hari tahu bahwa belanja online dunia. Si Alibaba ini di Tiongkok ini punya yang single day. Itu adalah tadinya mau pampers orang-orang yang jomblo, yang single. Di Pampers nih gue kasih murah barang-barang dan lain sebagainya, promo. Ternyata satu hari pada saat hari itu bisa $50 billion one day. Indonesia niruin 12-12 sebagai Harbolnas. Kemarin hampir berapa? 15 triliun. Iya, 15. Gitu. Itu ya, itu. Dan ini kan kayak kalau dulu Thanksgiving kan. Yes. Jadi apa tuh? Ya, antara Thanksgiving sama ya, ada Boxing Day lah apalah dia. Yeah. Ini ya nah, kita mau ngambil sebagai moment of greatness pariwisata. Jadi kalau ada di Indonesia aja, untuk orang Indonesia, sekarang ada ke Indonesia aja, dari luar ke dalam. Jadi ke Indonesia aja. Jadi dunia kita akan promo. Dari Januari sampai September kita persiapkan. Dan kemarin ini kan waktu finance track sama Sherpa, bagian dari G20, udah nggak pakai karantina, kita pakai bubble. Nah, evidence based zero case. Iya kan? Apalagi evidence nanti based zero case. Nah, berarti kita bisa perluas kan sistem bubble ini. Betul. Malah nggak perlu 3 hari karantina. Oh, kalau iya, berarti kan kalau misalnya ini bisa 1, 2, 300 orang kan, dengan konsep yang sama kita bisa perluas menjadi kembali lagi ke, ya mungkin nggak 16 juta kayak tahun 2019, tapi mungkin bisa 8 juta, tapi good quality turis yang ke Indonesia aja itu belanja, itu length of stay-nya lama, terus dapat experience dan memori yang mengesankan gitu. Kemarin kita ngomong sama brother kita, mau nggak end games lo adalah part of promosinya Kemenpar? Apa hubungannya gua gitu? Dia bilang gitu. Gini bro, pada saat momen tadi September kita ini promosi, kan Desember Oktober G20 datang. Program-programnya apa? Gimana kalau end game seorang Gita Wirjawan menginterview 3 Nobel laureate di bidang ekonomi? Ada Paul Krugman gitu kan? Kalau perlu promotor MMT gue si Michael Hudson tentang people economy, modern monetary theory. Begitu datang itu menteri dari ASEAN semua datang karena 3 Nobel laureate, belum pernah dalam sejarah 3 Nobel laureate ekonomi duduk di interview gitu ya. Di Bali gitu. Di Bali itu world class kayak gini gitu. Jadi bukan sekedar diterusin ini program
setelah G20 itu diterusin gitu. Terus 6 bulan kemudian panggillah 3 rebel billionaire, panggil teman dia Tony Fernandez, Elon Musk, whoever itu, Richard Branson, siapa itu gitu ya, di interview. Jadi orang akan nengok, Indonesia ini udah mulai mendatangkan yang begini-beginian. Terus misalnya di Juni 2023 MU lawan Real Madrid di Senayannya, atau di Pak Anies punya mainan baru itu, JIS gitu ya. Itu Singapura datang, Filipina datang, mau lihat gitu. Nah, tapi ini bukan sport event, ini adalah sport tourism gitu. Bukan di bawah PSSI, maaf, bukan ini PSSI, tapi dibuat entertain. Dan itu satu seri bener-bener yang gue pikir program ke Indonesia aja ini ya bener-bener momen gitu ya. Karena ini gue mau lompat sedikit, karena begitu September 2023 pada saat nama calon presiden masuk, habis itu udah Lemdak. Lemdak kan? Lemdak itu pada saat Pak Jokowi sudah selesai, misalnya gue gitu ya, jadi terpilih tapi belum dilantik gitu ya. Sebelum lu dilantik ya. Itu Lemdak gitu ya, bos. September itu udah mulai politik gaduh gitu ya. Nah, tetapi kita momen pariwisata ini udah langsung autopilot. Nah, gitu ya. Gua tuh pengen memisahkan unsur politik sama ekonomi di Indonesia. Karena kedewasaan sebuah negara itu memang terpisah, 7 sendi pemerintahan itu, ekonomi, politik, sosial, budaya itu terpisah. Kalau kita ini 80% terlalu politik. Nah, sementara kalau kita di Jepang menterinya ganti 3 tahun ini, menterinya siapa ya? Karena menteri adalah jabatan politik. Ekonomi jalan seperti biasa. Mau menterinya ganti tiap ini juga ekonominya nggak pernah goyang. Nah, pada saat itu kita mau bangun kesadaran bahwa siapa aja jadi presiden pasti niatnya memperbaiki negara, yang jadi menteri semuanya memperbaiki negara, tapi ekonomi itu benar-benar udah dewasa. Nah, makanya tahun 2022 itu gue very exciting gitu loh. Dan gue lihat yang bisa mengekspresikan ini cuman Kemenparekraf. Karena ada kata-kata kreatif tadi tuh. Ekonomi kreatif. Thank you banget, kita sudah hampir sejam ngobrol non-stop. Jadi gue simpulkan ada 4. Pertama, ekonomi 2022 itu kebangkitan. Setuju. Dan salah satunya adalah lokomotifnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi ini bakal banyak lapangan kerja tercipta karena Januari sampai September kita persiapkan, kita kembangkan ide-ide baru tadi. Betul. Termasuk endgame, termasuk persiapan World Tourism Day. Kita perluas peluang bagi generasi muda, apalagi yang ingin jadi pengusaha. Terus saya minta ada challenge dari Kemenpar untuk anak-anak yang berwisata dan berpariwisata yang tertinggi bulanan. Boleh. Viewernya. Itu kita buat viewersnya supaya bagian pemasaran kita juga berubah. Yang selama ini billboard dan lain sebagainya, atau pindah ke nano influencer. Sebagian boleh lah yang biasanya di Asian Food Network atau yang di itu Net Geo lah, tapi yang nano influencer ini dapat space. Jadi ciptakan peluang baru dengan ide-ide baru, bangkitkan ekonomi, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua, kebangkitan ekonomi ini juga ada yang kalau tadi nano influencer, ini ada nano destination. Nano destination ini namanya desa wisata. Itu jadi Galasin, main engklek dan segala macam itu dihidupin di desa. Dihidupin. Gue kemarin bikin konten di Wairebo yang nonton 4 juta bro. Itu cuman klok loncat-loncat gitu. 4 juta. Gue ngeliat. Nah, jadi ada nano influencer, ada nano destinations. Kita jadiin ini nano destinations tujuannya itu menghasilkan destinasi berkelas dunia, pariwisata yang berkeadilan, membuka peluang untuk kita bangkit dan berkelanjutan. Jadi sustainability tadi yang gue ngomong, unstoppable train sustainability itu akan jadi salah satu core untuk kita kebangkitan dan ditopang oleh ekonomi digital dan produk kreatif. Jadi ekonomi digital itu yang tadi mau ngomong mengenai metaverse segala macam, ekonomi kreatif itu akan menjadi fondasi sekaligus pilarnya.
ketiga menurut gua, kita tuh mesti lebih peka terhadap apa yang jadi kebutuhan rakyat. Lu sekarang kan udah turun, udah ngeliat gitu. Rakyat sekarang udah nggak kayak dulu. Dia udah punya kemauannya sendiri, dan kemauan sendiri sekarang mereka ingin ekonomi kerakyatan. Contohnya, kenapa tadi di Naran dan kalau bicara mengenai Santara dari segi UMKM, karena ekonomi kerakyatan ini lebih menjangkau dan lebih berkeadilan, lebih bisa merata gitu loh. Dan UMKM kalau tadi supply side untuk printing money, sebetulnya tanpa gua ini kelihatannya make sense dengan memahami kebutuhan rakyat. UMKM yang selama ini belum dapat bisa dijangkau dengan program. Dan terakhir 2022 ini kita mesti betul-betul geraknya cepat. Yang itu cek. Karena semuanya bergerak dengan cepat, kita harus hadir dengan ketegasan. Dan pemerintah memasuki mau karena waktunya nggak banyak, 2023 udah political cycle lagi. Betul. Kita harus hadir dengan tegas, gerak cepat, karena tantangannya udah di depan mata. Jadi itu yang gue ingin akhiri. Terima kasih banget. Sama-sama. Jadi kita next engagementnya di Bali. Sama teman-teman dari pelaku industri di sana untuk kebangkitan, dan see you dalam 1-2 bulan ke depan. Tetap semangat. Thank you. Selamat tahun baru. Dan jaga protokol terus. Dan jaga protokol kesehatan. Kita berdoa yang terbaik. Amin. Tapi kita bersiap-siap untuk kemungkinan yang mungkin akan penuh tantangan. Tapi saya yakin sukses untuk Business Bro. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Untuk Bosman Mardiki Wowi, saya Sandiaga Salahuddin Uno, open for business, dan majulah ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.